Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait konsep dan teori pedagogi pendidikan inklusi. Nah, beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita akan mengulang kembali ya, mereview terkait definisi pendidikan inklusi, lalu kita akan membahas terkait pilar berpikir tentang inklusi, landasan pendidikan inklusif, karakteristik pendidikan inklusif, dan juga terkait komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, definisi pendidikan inklusif menurut Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 adalah bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa pada pelaksanaan pendidikan inklusif, kita menempatkan peserta didik dengan kelainan atau dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa pada suatu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya adalah pilar berpikir tentang inklusi. Dalam melaksanakan pendidikan inklusi sebenarnya bagaimana kita memandang pendidikan inklusi tersebut. Yang pertama, inclusion as a concern with disabled students and other categorized as having special education needs. Jadi, konsep inklusi di sini adalah terkait peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus, kata kebutuhan khusus di sini maksudnya adalah peserta didik tersebut untuk dapat memaksimalkan potensi dirinya, untuk dapat berprestasi, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang berbeda dengan anak-anak non-ABK. Kemudian yang kedua, inclusion as a response to disciplinary exclusion. Jadi, pendidikan inklusi dalam hal ini merupakan respon terhadap adanya tindakan-tindakan atau praktek-praktek pendidikan yang bersifat eksklusif. Kemudian yang ketiga, inclusion in relation to all groups seen as being vulnerable to exclusion. Jadi, konsep eksklusi ini, pendidikan inklusi ini ditujukan kepada semua kelompok masyarakat yang vulnerable terhadap tindakan-tindakan eksklusif. Misalnya anak-anak berkebutuhan khusus yang dulunya secara eksklusif ditempatkan pada sekolah-sekolah luar biasa. Jadi sekolah-sekolah ini eksklusif karena anak-anak luar biasa ini dipisahkan dengan anak-anak pada umumnya. Jadi terpisah dari masyarakat pada umumnya, sehingga itu eksklusif. Kemudian yang keempat, inclusion as developing the school for all. Jadi pelaksanaan pendidikan inklusi ini merupakan suatu wujud pelaksanaan pendidikan untuk semua, education for all. Inclusion as education for all. Kemudian yang keenam, inclusion as a principal approach to education and society. Jadi, pelaksanaan pendidikan inklusi ini sebagai suatu pendekatan yang memiliki prinsip-prinsip tertentu, yang memiliki aturan-aturan tertentu terkait pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan juga di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya terkait tujuan pendidikan inklusif. Sebenarnya apa sih tujuan dari implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Jadi ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk memberikan
pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi melalui pelaksanaan pendidikan inklusi, maka ada kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua peserta didik, baik itu peserta didik ABK maupun peserta didik non-ABK, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Karena sekali lagi, pendidikan itu merupakan hak dari seluruh warga negara. Kemudian yang kedua, dengan diimplementasikannya pendidikan inklusif, maka ini merupakan wujud kebinekaan. Jadi penghargaan dan implementasi terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang sudah ada di masyarakat kita. Jadi pendidikan inklusif ini wujud penghargaan terhadap keanekaragaman yang ada di masyarakat kita dan wujud pelaksanaan pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta didik. Oke, nah pertanyaan selanjutnya atau topik selanjutnya adalah terkait landasan pendidikan inklusif. Apa saja landasan pendidikan inklusi di Indonesia? Nah, di Indonesia yang pertama ada landasan filosofis, kemudian yang kedua ada landasan yuridis, dan yang ketiga ada landasan pedagogis. Nah, terkait landasan filosofis pendidikan inklusi, kita kembali lagi ke dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan pedoman bagi warga negara untuk melaksanakan berbagai aktivitas, untuk bertingkah laku, untuk bersosialisasi di masyarakat. Nah, sebagai falsafah bangsa, Pancasila ini diyakini nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu diyakini sebagai suatu kebenaran dan ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai falsafah bangsa, maka sistem pendidikan di Indonesia juga dijiwai oleh Pancasila, dalam artian bahwa tujuan pendidikan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satu asas dalam Pancasila ya, bukan asas ya, sila-sila dalam Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pelaksanaan pendidikan tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga harus menghargai adanya keberagaman peserta didik, baik itu ABK maupun non-ABK. Oke, selanjutnya adalah landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini terkait peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan apa saja yang melandasi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Di sini ada Konvensi Hak Asasi Manusia tahun 1989, lalu Perlindungan Anak Nasional 1988, Peraturan Standar Persamaan Para Penyandang Cacat tahun 93, lalu Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Berkebutuhan Khusus tahun 93, lalu ada Deklarasi Dakar tahun 2000, Deklarasi Bandung tahun 2004, serta undang-undang dan peraturan pemerintah Indonesia terkait pendidikan inklusif. Kita lihat apa saja yang dijelaskan dalam Pernyataan Salamanca tahun 1994. Di bagian kedua Pernyataan Salamanca dijelaskan bahwa anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan itu normal adanya, dan oleh karena itu, maka pembelajaran
harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, bahwa sekolah perlu mengakomodasi semua anak. Yang keempat, sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, untuk menciptakan masyarakat yang terbuka, serta membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai education for all atau pendidikan untuk semua tanpa membeda-bedakan peserta didik, baik itu dari segi perbedaan vertikal maupun perbedaan horizontal. Jadi perbedaan vertikal itu terkait perbedaan pribadi individu ya, terkait tingkat kecerdasan, kemampuan psikomotorik, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan horizontal itu terkait perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, dan sebagainya. Jadi dari pernyataan Salamanca ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik itu perlu diakomodasi dalam suatu sistem pendidikan untuk bisa memfasilitasi implementasi maksimal dari education for all untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Selanjutnya, dalam Deklarasi Dakar tahun 2000, dijelaskan bahwa semua anak, remaja, dan orang dewasa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari proses pendidikan. Karena itu, tidak bisa menjadi alasan bahwa karena seorang anak memiliki kebutuhan khusus, karena seorang anak berbeda dari anak-anak lain pada umumnya, maka anak ini perlu di-exclude atau dikeluarkan dari suatu layanan pendidikan. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian dalam Deklarasi Bandung tahun 2004, berisi himbauan kepada pemerintah, institusi pendidikan, dan institusi terkait, dunia usaha dan juga industri, serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus untuk mendapat kesamaan akses dalam segala kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Jadi, Deklarasi Bandung ini menjunjung tinggi kepentingan anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya di lingkungan kelas, tidak hanya di satuan pendidikan, tetapi juga di masyarakat. Dan pelaksanaan pendidikan inklusif ini berarti kita mempersiapkan seorang anak berkebutuhan khusus untuk bisa survive, untuk bisa memaksimalkan potensinya, dan bisa menjadi bagian dari masyarakat luas. Selain itu, kita juga bisa mempersiapkan pada saat yang sama ya, kita mempersiapkan anak-anak non-ABK untuk bisa menerima dan bisa memperlakukan anak-anak ABK dengan baik, tidak hanya di lingkungan kelas, tetapi juga di lingkungan masyarakat, ketika nantinya mereka keluar di lingkungan masyarakat. Karena dari salah satu aktivitas komunitas Tusi Work yang kami lakukan di tahun 2019 lalu, ketika mewawancarai pemuda-pemuda di salah satu pesta komunitas pemuda, ternyata ada beberapa pemuda yang ketika bertemu dengan teman-teman berkebutuhan khusus di masyarakat, mereka mau memberikan bantuan atau mereka mau menyapa, tetapi ada rasa segan dan ada rasa tidak tahu, mereka tidak tahu harus melakukan apa, karena tidak terbiasa, atau karena tidak punya pengalaman sebelumnya untuk berinteraksi. Nah, ini bisa diatasi melalui pelaksanaan pendidikan inklusif. Kenapa? Karena melalui pendidikan inklusif tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak ABK, tetapi juga memberikan pengalaman bagi anak-anak non-ABK terkait bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan anak-anak ABK. Nah, selanjutnya, landasan pedagogis pendidikan inklusif.
Landasan pedagogis pendidikan inklusif salah satunya dapat dilihat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik. Jadi ini yang kita perlu garis bawahi ya. Tujuan dari pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan dari pendidikan nasional ini tidak terbatas pada anak-anak non-ABK, tetapi juga anak-anak ABK. Jadi, anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu treatment khusus agar mereka bisa mengembangkan potensinya secara menyeluruh, sehingga bisa menjadi individu atau warga negara yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kreativitas, memiliki kemandirian, memiliki ilmu, memiliki keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bisa mengambil manfaat sebagai bagian dari masyarakat. Mereka bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh masyarakatnya, serta bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita melangkah. Jadi ini adalah landasan filosofis. Nah, sebagai landasan filosofis berarti praktik-praktik pendidikan itu harus bersesuaian dengan tujuan pendidikan nasional ini. Oke, ini bukan landasan filosofis ya, landasan pedagogis. Kalau landasan filosofisnya itu adalah Pancasila. Nah, kalau landasan pedagogisnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ditemukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita pahami adalah apa sebenarnya karakteristik pendidikan inklusif yang membedakannya dengan pendidikan non-inklusif. Nah, karakteristik pendidikan inklusif yang penting untuk kita pahami ada 4. Yang pertama, kurikulumnya fleksibel. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang digunakan fleksibel. Yang ketiga, sistem evaluasinya fleksibel. Dan yang keempat, proses pembelajarannya itu ramah ABK dan non-ABK. Bagaimana kurikulum yang fleksibel? Jadi kurikulum yang fleksibel berarti memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, karena fokus kita adalah bagaimana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sementara tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, maka kurikulum ini harus dibuat sedemikian rupa agar bisa mendukung anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa memaksimalkan potensi dirinya, untuk bisa mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada anak ini? Dukungan apa yang bisa kita berikan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajarannya juga fleksibel. Jadi dalam suatu kelas yang menerapkan pendidikan inklusif ya, dalam suatu kelas di mana ada anak-anak ABK dan non-ABK, maka guru harus menerapkan pendekatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi seluruh peserta didik, mengakomodasi anak-anak non-ABK tanpa menyulitkan anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana sistem evaluasinya? Sistem evaluasinya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan antara peserta didik ABK dan non-ABK. Lalu, bagaimana dengan proses pembelajarannya? Proses pembelajarannya harus diberikan dengan keramah tamahan ya. Jadi seorang guru harus mampu memberikan motivasi bagi
anak-anak ABK, karena motivasi ini penting bagi anak-anak ABK agar mereka terdorong untuk mau berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya, untuk mau memaksimalkan potensi dirinya, untuk mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, mempelajari materi-materi yang diberikan, seperti itu. Dukungan lingkungan itu sangat penting bagi proses pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Disitulah peran penting seorang guru. Selanjutnya adalah komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi, apa saja hal-hal penting yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif? Yang pertama tentu peserta didik ya. Nah, peserta didik dalam pendidikan inklusif ini terdiri dari peserta didik ABK dan non-ABK. Kalau peserta didiknya hanya ABK saja, berarti itu adalah konteksnya eksklusif ya, karena tidak ada penyatuan antara ABK dan non-ABK. Yang dikatakan sebagai pendidikan inklusif adalah ketika peserta didik terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus, di mana mereka berinteraksi dan belajar pada suatu lingkungan belajar yang sama. Kemudian, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, seorang guru perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan assessment. Jadi, apa saja yang dilakukan? Kenapa kita perlu melakukan proses identifikasi? Nah, identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui adanya siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi, hasil dari proses identifikasi ini adalah kita mengetahui dalam kelas ini apakah ada siswa berkebutuhan khusus, dan kalau dia berkebutuhan khusus, kebutuhan khususnya itu tipe apa, seperti itu. Nah, proses identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi fisik, kemudian bagaimana kemampuan intelektualnya, bagaimana kemampuan komunikasinya, kemudian kondisi sosial, dan juga kondisi emosionalnya. Untuk menemukan anak-anak berkebutuhan khusus, untuk mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus ini, seorang guru bisa melakukan observasi secara langsung, bisa dengan melakukan wawancara dengan orang tua atau orang-orang yang dekat dengan anak ini, bisa dengan temannya, kemudian bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan tes psikologi yang dilakukan oleh profesional. Nah, setelah teridentifikasi, setelah ditemukan adanya anak-anak berkebutuhan khusus, selanjutnya dilakukan assessment. Apa tujuannya assessment? Assessment ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari seorang anak berkebutuhan khusus. Jadi, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari seorang anak berkebutuhan khusus, maka hasil dari assessment ini bisa menjadi pertimbangan bagi seorang guru untuk menentukan treatment apa yang tepat untuk diberikan kepada anak ini. Seperti ini. Seperti itu ya. Jadi bisa menjadi pertimbangan dalam merancang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Oke, jadi di sini dijelaskan ya bahwa assessment merupakan tindakan untuk menemukan dan mengenali kondisi peserta didik yang meliputi aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa dengan memanfaatkan hasil asesmen ini berarti kita mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang anak berkebutuhan khusus. Nah, datanya sudah ada, maka kita bisa menentukan program pendidikan yang sesuai dan juga intervensi yang sesuai untuk memaksimalkan potensi anak ini. Oke. Selain melakukan tadi assessment ya, jadi sebelum assessment kita melakukan identifikasi. Selanjutnya poin penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, saya bisa bilang ini intinya ya,
kurikulum. Jadi, kurikulum apa yang digunakan dalam pendidikan inklusif? Nah, kurikulum itu kan sudah ditetapkan secara nasional untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif itu sebenarnya adalah kurikulum yang sama, yang berlaku secara nasional. Tetapi ada pengecualian. Kurikulum dalam pendidikan inklusif itu harus bersifat fleksibel, dalam artian harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang bervariasi. Misalnya, dalam suatu kelas, terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual, maka digunakan kurikulum dengan standar nasional, jadi standarnya sama, tetapi jika peserta didik di dalam kelas tersebut, ABK ini memiliki hambatan intelektual, maka digunakan kurikulum modifikasi. Jadi kurikulum modifikasi ini, untuk membuat kurikulum modifikasi ini, guru mengadaptasi dari kurikulum nasional, tetapi itu diadaptasi oleh guru yang bersangkutan, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelasnya. Oke, jadi itu poin-poin penting yang perlu kita pahami terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait konsep pedagogi pendidikan inklusif yang kita bahas hari ini, baik itu terkait landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis, kemudian karakteristik pendidikan inklusif, dan juga komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif, silahkan diketik di kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.